cukup mencicipi makanan di saat masak untuk mengetahui rasanya udah pas itu boleh atau enggak Umi? Ya, sebenarnya ada beberapa ulama yang memperbolehkan, asal itu tidak tertelan ya. Ketika kita hanya sampai lidah, terus kita langsung buang semuanya. Nah, itu ada yang memperbolehkan, gitu. Jadi ada pertanyaan lagi, apakah boleh menggunakan kadar penunda haid ketika Ramadan atau puasa? Kalau itu nggak boleh, karena kan ini Ramadan kan kita dikasih kemudahan juga buat wanita yang memang kodratnya wanita itu setiap bulan mengalami haid. Jadi ketika kita datang bulan ya sudah kita diminta kita tidak akan kehilangan pahalanya puasa dengan apa? Kita memberikan fidyah ketika itu. Memberikan makan untuk orang yang sedang berpuasa ketika itu. Misalkan hari itu kita haid, kita kasih makan orang lain dengan harga yang kita makan. Misalkan kita mengeluarkan makanan buat diri kita 20.000, ya kita kasih ke orang yang berpuasa itu senilai harga itu, mau dilebihin pun nggak apa-apa, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu bayar fidyah. Jadi kita tetap mendapatkan pahalanya walaupun sedang haid. Tapi kalau kita sengaja dengan minum obat untuk supaya tidak keluar itu nggak boleh gitu. Terkecuali ketika kita mau umroh tuh. Nah, mau umroh kan perjalanan itu kan satu kita mengeluarkan biaya jauh. Jadi sebelumnya misalkan minggu depan kita 3 hari kemudian kita mau haid, sebelumnya 3 hari sebelumnya kita sudah minum penunda haid karena kita mau umroh mau ibadah di sana itu boleh. Tapi kalau Ramadan nggak boleh. Jadi ada artis lagi, Prilly Latuconsina bertanya, puasa namun gibah tetap jalan hukumnya gimana? Hukumnya nggak mendapatkan pahala puasa. Jadi ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang pertama orang yang bergunjing. Ketika dia berpuasa dia tetap bergunjing. Dia menggunjing orang lain, dia bergibah, menggibahi orang lain. Itu orang yang tidak mendapatkan pahala puasa. Tetapi dia hanya dapat lapar dan haus saja. Yang kedua orang yang ketika berpuasa tetapi berbuka dia dengan sesuatu yang haram. Itu tidak mendapatkan pahala puasa. Ya. Update Umi, persiapan Ramadan sebentar lagi gimana Umi dengan keluarga? Ya mungkin Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Karena kan anak-anak saya sudah yang pertama Adiba ya semoga di rumah. Tapi kan nggak setiap hari di rumah. Tapi malam pertama Ramadan insya Allah di rumah gitu ya. Terus Abizar 1 bulan dia syuting di Semarang selama bulan Ramadan karena buat film terbarunya. Tetapi di malam pertama Ramadan dia akan pulang duluan. Yang ketiga, jadi saya masih sama yang nomor 3 aja. Kalau Bilal dia Ramadan tahun ini dia di Tarim, dia nggak pulang. Jadi mungkin Ramadan memang beda yang tahun ini. Tapi tetap kita dengan kekhusyuan Ramadan kita harus tetap jalani dengan senang hati. Ada kebiasaan nggak sih Umi dengan keluarga yang biasa lakukan selama Ramadan? Kayak Ramadan sebelumnya tuh Umi ada kegiatan apa? Biasanya berbuka bareng gitu ya. Terus sahur ya saya yang masak, sahur bareng. Kadang terawih kalau nggak kita di masjid kita suka terawihnya di rumah sendiri sama anak-anak gitu. Terus tadarusan bareng sama sih, hampir sama seperti yang lain. Dakwah kan sekarang udah mulai padat ya Umi menjelang puasa Ramadan. Nah itu Umi gimana? Enggak, kalau Ramadan saya mengurangi biasanya karena saya lebih banyak kepengen fokus dengan ibadah-ibadah. Tapi enggak ada sih beberapa yang saya terima gitu. Tapi enggak yang tiap hari. Biasanya tiap hari ada 3 gitu ya. Ini sekarang sehari 1 aja gitu. Untuk Kak Adiba sendiri udah ada tanda kehamilan belum? Saya nggak nanya. Soalnya kalau saya nanya kasihan nanti dia kebebani. Setiap hari ditanya udah hamil belum? Udah hamil belum? Kasihan anak kita nanti ya kan. Jadi doain aja. Kan Allah itu akan memberikan sesuatu di waktu yang tepat. Ketika kita siap. Jadi biarkan Allah saja yang ini. Tapi Umi kepengen nggak puasa bareng-bareng anak kayak dulu lagi 10 Ya pasti, cuma kan anak-anak sudah beda ya. Yang nomor 4 yang bontot aja sekarang udah ditarim. Jadi dia lebaran pun dia nggak pulang gitu. amalan yang harus dilakukan pada saat Ramadan itu apa sih Umi? Banyak zikir, banyak istighfar, ya kan? Karena dalam keadaan semua amal ibadah manusia masih dicampuri dengan hawa nafsu terkecuali puasa. Justru puasa itu mengendalikan hawa nafsu.
Justru puasa itu menahan hawa nafsu. Maka untuk menahan hawa nafsu itu kita perbanyak zikir. Gitu. Ini kan Ramadan pertama kali Umi punya menantu Kak Awet juga ya. Itu Umi gimana rasanya, excited kah? Atau gimana, bahagia? Ya bahagialah, pasti senang. Tugas kita sebagai orang tua untuk menemani sudah selesai. Karena anak kita, anak perempuan kita sudah ada yang nemani, yaitu suaminya. Kita tinggal menemani dalam doa ya. Gitu. Jadi senang aja. Ya. Terima kasih banyak Umi. Jadi anak-anak Umi kan banyak yang pesantren. Nah, kalau untuk pentingnya pesantren zaman sekarang apa Umi? Karena sekarang kan parah banget karakter sama sekarang. Ya, pastikan cari apalagi dengan pemberitaan-pemberitaan di luar ya, banyak sekali. Kayak terakhir kemarin ada anak santri yang tiba-tiba dihantarkan ke keluarganya sudah meninggal. Maka ini sebenarnya kekhawatiran para orang tua bahwa bagaimana ketika kita memasukkan anak kita di pondok, kita harus lihat dulu sanatnya pondok tersebut yang sampai ke Rasulullah, lalu guru-guru pengajarnya, akhlaknya mereka semuanya gitu. Walaupun tidak bisa disamakan dengan pemberitaan yang baru terjadi kemarin, pembulian atau penganiayaan santri di pondoknya, nggak bisa disamaratakan semua pondok seperti itu. Tapi setidaknya yang kita lihat adalah bagaimana sanat dari pondok pesantren tersebut.